Roy, please. Selamat sore. The only one with the power of Sakti. Ya. Bisa aja lu, Pak. Pak, maklum Pak, ini udah yang ke-7 Pak. Jadi udah ngos-ngosan sedikit gitu ya. Berarti ini ya, maraton ini Pak, maraton live ya Pak. Tapi seru Pak, seru. Saya lagi mencoba, jadi ini minggu keempat, minggu ketiga rata-rata 6-7, ada yang 10 satu hari termasuk Zoom. Dan minggu ini 6, tapi ternyata ada tambahan-tambahan. Terima kasih Pak Roy, udah bersedia saya ajak untuk live dalam waktu pemberitahuan yang singkat gitu ya. Yang menarik sebenarnya bahwa beberapa hari setelah saya mengundang beberapa pembicara yang hebat-hebat, mereka tanya, Pak, ininya gimana, Pak, itunya gimana. Sebenarnya pada waktu saya undang Pak Roy yang terakhir, itu tidak ada Pak Roy cerita mengenai online class, tapi mereka lihat di Pak Roy nanya ke saya, terus saya jadi bingung, bagaimana ya udah undang Pak Roy lagi dah, mau nggak? Gitu, ternyata mau. Makasih Pak. Ini cerita tentang beragunan pasca krisis, walaupun bayar, ternyata banyak yang mau ikut ya Pak ya. Banyak. Jadi gini. Kalau kelas saya, jadi gini, beruntunglah ketika masa COVID berlalu, kita kan dulu awalnya kan kita bikin kelas workshop ya Pak ya, kita udah 10 tahun workshop, dan kemudian ketika COVID berlalu kan kita nggak bisa workshop ya kan, buru-buru workshop, hotelnya ditutup Pak, hotel tempat saya biasa seminar tutup semua sekarang, kita juga nggak bisa ke sana kan, tapi problemnya adalah teman-teman butuh gitu kan, ilmu yang saya ajarkan itu ada beberapa materi kayak seperti materi yang sebelumnya itu esensial. Esensial itu kenapa? Bukan orang pingin, tapi butuh. Kenapa orang butuh? Karena banyak orang, teman-teman sekarang ini, banyak orang yang tidak pernah punya masalah, akhirnya punya masalah. Pak Anton? Iya, itu. Jadi bukan yang kemarin masalah, bahkan yang kemarin sehat-sehat aja, yang baik-baik saja, ya, bahkan yang nyinyirin orang punya masalah, sekarang itu punya masalah juga, gitu. Iya. Nah problemnya karena mereka tidak terbiasa punya masalah, akhirnya ketika terjadi masalah, tindakannya itu takut kacau. Nah yang paling berbahaya adalah ketika ketidaktahuan bercampur dengan ketakutan yang berlebih. Ini penting ya, ingat ya teman-teman ya. Ketika ketidaktahuan bercampur dengan ketakutan yang berlebih, maka akibatnya akan fatal. Ya, akibatnya akan fatal. Seperti apa fatalitinya Pak? Bisa-bisa Anda seperti kayak orang menggaramin lautan. Anda keluar duit berapa tapi endingnya juga hilang gitu kan. Nah, bisa-bisa Anda kehilangan aset. Karena ketika saya bikin, ya ini kan kalau kita berbicara masalah utang ya, kita ngomong masalah kredit itu ada dua basically kan, yang tanpa agunan dan beragunan. Kalau yang tanpa agunan itu gampang Pak, paling mentok paling cuma direcokin debt collector ya, direcokin debt collector. Dan ada tadi itu saya dapat kisah menarik Pak Anton. Aku ada istilah ketawa ya kan. Jadi ada yang curhat DM saya di Instagram, dia itu debt collector yang utangnya macet, kemudian tanya ke saya, gimana caranya ngadepin debt collector ya? Loh, kok ketawa kan? Lah, lu kan debt collector. Lu biasanya masa nggak bisa ngadepin teman sendiri gitu kan? Saya juga nggak pernah macet Pak, gitu kan? Ini baru macet kan? Akhirnya gue bilang, udah bilang aja bro, sesama debt collector dilarang saling mendahului gitu loh kan? Ya. Jadi menarik, ini menarik ya teman. Bahkan yang debt collector pun kreditnya bermasalah lah. Nah, tapi ketika kreditnya itu tanpa agunan, sebenarnya selama tindakan kita benar dan step-stepnya benar, kita itu tidak akan ada kerugian apapun, Pak. Ya, akan terjadi kerugian kalau kita terus bayarin tapi kita nggak mampu bayar. Jadi kita sebenarnya tidak mampu bayar, tapi kita terus berusaha untuk membayar, itu akan terjadi kerugian. Selama tindakannya benar, maka tidak ada kerugian apapun. Yang namanya kehilangan aset nggak mungkin, karena itu tanpa jaminan. Ketika urusan masuk penjara nggak mungkin juga. Ketika urusan polisi tidak mungkin juga. Nah, problemnya adalah ketika yang
masalah beragunan ini yang masalahnya pelik, Pak. Yang beragunan ini pelik, karena apa? Kalau step-stepnya salah, asetnya hilang. Nah, maka dari itulah saya partner saya itu kan lawyer spesialis pengacara namanya Pak Antoni Yuda Timor. Beliau itu lawyer yang spesialis pengacara dan pengacara spesialis perbankan. Nah, jadi Pak, banyak orang ketika bermasalah langsung ke arah pengacara. Dah, teman-teman, pengacara itu kayak dokter. Ya, ini teman-teman yang harus pahami. Tidak semua pengacara itu paham di semua kasus. Mereka ada strength and weakness-nya. Kayak contoh, ya Bang Hotman Paris, dia sangat superior sekali ketika sudah berhubungan dengan hukum kepaulitan perusahaan. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian Pak Bang Hotman Paris mungkin suruh ngurusin kredit macet, ya tahu ilmunya, tapi pengalamannya yang tidak bagus gitu. Dan Anda bayar mahal ke Bang Hotman Paris hanya untuk ngurusin kredit macet, ini kan salah arah gitu. Sakitnya kandungan ke dokternya THT, gitu kan? Nah, kalau dokter THT ngurusin kandungan ya kalau mungkin secara global ya paham, secara global lah tahu ya, orang kalau sakit kasih aspirin, tapi kalau sudah detailnya itu kan beda. Nah, ini teman-teman yang banyak yang tidak mengetahui seperti itu. Jadi, ketika berhubungan dengan perbankan, masalah utang, carilah lawyer yang spesialis perbankan. Nah, di Indonesia, lawyer spesialis perbankan itu agak susah. Saya ngomong jarang. Kebanyakan spesialis kriminal, perceraian, ataupun perusahaan yang kepailitan. Ya. Kenapa? Karena spesialis perbankan itu, kalau kata orang itu, duitnya kurang manis, Pak. Kalau lawyer itu ya. Karena yang datang itu orang yang sudah tidak punya uang. Jadi kan orang yang sudah macet nggak bisa bayar baru datang cari lawyer. Itu menurut dari teman-teman kalangan lawyer itu, kenapa tidak ke perbankan? Karena duitnya kurang manis, Pak. Lebih enak ngurusin perusahaan, lebih enak ngurusin perceraian, sengketa dagang, itu kan sama-sama punya duit itu. Itu lebih dagingnya lebih empuk lah. Nah itulah kenapa nggak jarang sekali lawyer yang spesialis perbankan. Nah, saya kenal Pak Antoni itu udah 10 tahun dan itu menjadi partner saya. Kita bikin kelas offline, before-nya namanya formasi utang, yang membahas itu. Karena kan kita juga basically Pak Antoni punya pengalaman banyak berhubungan dengan perbankan. Dan memang senangannya di situ gitu kan. Dia kalau berhadapan dengan perbankan paham. Nah, ini akhirnya kan kita bikin kelas ya. Ini kita bikin kelas namanya penyelamatan aset pasca krisis, di mana kita sebenarnya nanti kan mempelajarin sistem apa ya? Kita mempelajarin sampai terjadi lelang itu seperti apa sih gitu. Kadang-kadang orang kan selalu punya anggapan bahwa wah ya, kadang-kadang orang itu merasa bersalah. Oh iya saya nggak bayar. Jadi ketika kreditnya macet, ya rumah disita ya wajar lah gitu loh. Jadi secara tidak sadar menyerahkan diri, padahal tidak seperti itu. Ya, bahkan saya kadang-kadang seringnya menarik adalah apa teman-teman? Ya ini saya kayak membuka rahasia perbankan ya Pak. Jadi bisa dibilang begini loh, Pak. Kita itu nggak tahu, kita itu kadang terlalu baik sama bank. Buktinya apa? Tanda tangan akad kredit aja nggak pernah dibaca, betul nggak, Pak Anton? Pencairan sini Pak, oh iya. Paraf sini Pak, iya. Sini Pak, iya. Cap jempol, iya. Gitu kan? Kasih nama terang, iya. Isinya apa? Ya standar Pak, gitu kan? Dibaca ya dibaca, paham nggak? Nggak paham gitu kan? Nah, kita tuh kan kepinginnya cuma cair, wah proof, udah itu aja. Dia nggak tajam belajar. Nah, karena sifat bangsa Indonesia yang seperti itu, kadang-kadang ada beberapa bank itu yang melakukan teknik bypass, Pak. Jadi misalnya SOP-nya itu begini, kalau saya berbicara pakai tour and travel ya Pak ya, Anda jual paket yang harusnya itu ke 7 tempat wisata, ya kan? Karena orangnya nggak seberapa, alah tinggal diganti aja, di switch aja lah, ke 5 aja lah gitu, nanti yang 2 bilang apa gitu kan. Nah itu kan kenapa banyak tour seperti kayak gitu, itu kan ada ya, dunia tour kayak gitu ada ya Pak Anton ya? Ada. Kata kuncinya kan irit gitu kan cuannya kan lebih gede berarti kan. Nah perbankan juga melakukan seperti itu Pak. Yang kita tidak tahu, perbankan itu juga melakukan seperti itu. Cuma kita tidak tahu karena bank menganggap wah kamu itu orang awam, orang biasa gitu. Jadi bisa dibilang Pak, ya, kalau kita ngomong jujur-jujuran ya, antara kita sebagai nasabah sama bank itu ya, bisa jadi kesalahannya itu banyak banknya daripada kita. Kenapa?
Karena bank itu salah cuma dua. Kita sebagai nasabah ya, kita sebagai nasabah perbankan, kita nasabah konsumen, salah kita itu cuma dua, Pak. Yang nomor satu telat bayar, yang nomor dua kagak bayar. Udah. Anda nggak kesalahan yang nomor tiga, kan nggak ada, ya kan nggak ada, teman-teman ya. Nah, ya cuman kita tidak tahu. Nah, maka dari itulah kita bikin kelas online ini. Goalnya adalah apa sih? Untuk mengedukasi masyarakat atau teman-teman sekalian untuk memahami dari alur perjanjian kredit ini loh. Nah, ketika perjanjian kredit sampai terjadi lelang itu ada prosesnya seperti apa. Nah, apakah prosesnya itu terpenuhi? Nah, kita rekonstruksi lagi, ada cacatnya enggak, gitu kan? Ada kelemahannya enggak? Nah, karena apa? Yang menarik adalah ketika ada titik lemah di situ dan kita bisa menemukan, maka sebenarnya kita itu bisa membeli waktu. Jadi mengulur untuk ditundanya lelang. Jadi lelang itu pasti akan dilakukan oleh bank selama syaratnya terpenuhi. Nah, teman-teman ya. Jadi kalau Anda tidak bayar, ya, kalau Anda tidak bayar bank, ya, beraguna kayak KPR, modal kerja apa segala, apakah bank lelang? Pasti, saya ngomong. Bank itu kan pasti melelang agunan Anda selama syaratnya terpenuhi. Nah, syaratnya itu seperti apa? Nah, itu kita akan bahas di kelas itu. Nah, ini sebagai gini teman-teman. Bukan berarti saya ngajak Anda untuk macet, enggak ya. Cuma minimal ketika Anda memahami struktur seperti itu, ketika kita berbicara sama bank, kita bernegosiasi dengan bank, posisi kita itu satu sama, Pak. Jangan sampai Anda maju ke bank dengan posisi nol, nggak ngerti apa-apa. Cuman merasa bersalah bahwa saya tidak bayar, ya. Nah, ini kan kayak orang nego itu kan tinggal siap disembelih aja. Tapi ketika kita paham, oh kalau nego seperti ini, nanti ini bahasanya kayak gini, kita tidak perlu memahami semua, kita cukup memahami yang ada di dalam perjanjian kredit itu. Nah, kalau kita paham, ngomong ke bank enak, bank juga tidak mempermainkan kita. Oh, ini orang paham, ya kan? Jadi berbicaranya kan enak, itu saja enak gitu loh, Pak. Dan kita menjadi tahu, ketika kita meminta apa yang tidak bisa bank berikan, kita tahu ini yang kita hadapi itu tembok ataupun pintu gitu kan. Kalau kita hadapi tembok ya sudah, ya kita tinggal. Tapi kalau yang kita hadapi pintu kan kita berpikir bagaimana mencari kuncinya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu seperti itu yang saya share. Kenapa? Banyak sekali yang DM ke saya, Pak. Saya itu sekarang satu hari itu ya kan terima curhatan orang itu sekitar 30 sampai 50 curhatan. Ya. Dan rata-rata ceritanya sama lah dengan berbagai macam versi gitu loh. Tapi intinya sama, Pak, gitu kan? Nah, kadang-kadang kan kalau kita yang non agunan kita ngomong jawab oke. Kalau yang agunan itu kan karena berhubungan dengan akad kredit gitu. Nah, akad kredit itu kan banyak istilah-istilah yang kita orang awam tidak paham. Lah yang saya takutkan kalau saya cuma menjawab via DM aja, saya menakutkan bahwa nanti Anda salah tafsir dengan omongan saya dan saya juga mungkin salah jawab. Nah, maka dari itulah saya bawa orang yang berkompeten yaitu Pak Ahmad Junaid, Pak Antoni Yudatimor. Beliau itu yang saya rasa kompeten, jadi keilmuannya bagus, Pak. Ya, yang nomor 2, Pak, attitude-nya sudah, saya berani garansi. Karena kadang-kadang, ya mohon maaf, Pak, teman-teman yang lawyer itu sometimes kan kadang-kadang banyak yang oknum. Oknumnya seperti apa, ya? Kita ini mau lepas dari lubang buaya, ternyata masuk lubang singa. Betul kan? Sometimes seperti itu. Ada juga lawyer yang bermain dua kaki. Ada yang lawyer yang mencari kesempatan di dalam kesempitan, Pak. Diberi janji surga, keluar duit, bikinnya duit, gitu kan. Nah, jadi saya mau cerita satu cerita menarik yang ini diciptakan oleh lawyer saya, Pak. Ya, ini menarik. Jadi ini ada sebuah lawyer kawan, lawyer senior yang menanganin kasus di perusahaan. Singkat cerita, bertahun-tahun kasus itu tidak selesai-selesai. Terus berperang. Sampai pada akhirnya si lawyer ini pensiun dan kemudian digantikan anaknya yang lawyer baru. Dan yang menarik, Pak Anton, ya, yang menarik adalah anaknya ini handle kasus perusahaan 3 bulan beres, Pak. 3 bulan beres, Pak. Kemudian dia dengan pongahnya dia ngomong ke bapaknya, "Papa, ini bagaimana? Masa ngurusin masalah kayak gitu aja perlu waktu bertahun-tahun. Begitu saya urusin 3 bulan beres."
papanya dengan santainya bilang, ya masalah itu yang nyekolahkan kamu sampai jadi pengacara, nak. Gitu. Ya. Ya, jadi itu maksudnya, sometimes esensinya seperti itu. Nah, ya itu, cuman itulah kenapa teman-teman kadang-kadang kan banyak orang tanya ke saya tidak tahu. Intinya kalau saya tidak tahu, saya akan mereferensikan orang yang saya sudah tahu. Jadi Anda tidak perlu trial error lagi, Anda tidak perlu apa lagi, you know it, sudahlah. Nama baik saya bisa jadi jaminan. Kenapa? Saya sudah berjalan 10 tahun, beliau banyak nanganin kasus murid-murid saya, banyak nanganin kasus partner saya, gitu kan, dan cara kerjanya beliau oke lah, saya ngomong oke lah. Nah itu kesempatan. Nah teman-teman, acaranya ya, kalau Anda yang berminat untuk join di kelas itu, teman-teman ya, investasinya kan memang normalnya di 1.100.000 ya. Nah, cuman bagi Anda yang datang di sini tinggal Anda inbox aja, kemudian dikasih logo TX, ya kan? Anda pokoknya inbox ke saya ataupun ke Pak Anton, pokoknya TX nama Anda ini ya. Saya kasih spesial. Jadi saya kasih spesial bagi Anda dari harga 1.100.000 itu ya. Anda cukup bayar 988.000. Ya. Jadi Anda cukup bayar 988.000 plus, nah ini plus Pak, di lain nggak ada, plus nanti Anda akan mendapatkan voucher dari saya, yang voucher itu bisa digunakan untuk ikut kelas saya berikutnya. Kalau Anda mau join kelas saya apa segala, voucher itu senilai 500.000. Jadi 988, Anda akan bonus voucher 500.000. Wah, voucher ini yang nggak ada, saya tidak menawarkan tempat lain. Jadi intinya Anda sangat berhemat sekali gitu loh teman-teman ya. Nah ini coba, ini khusus ya kan, tadi Pak Anton soalnya dia bilang ngerayu-ngerayu lo apa special price lah. Aduh, kalau sama senior itu udah nggak berani saya dah. Ya udahlah. Nah, jadi selain Anda cuma bayar 988.000 ya, Anda juga dapat free voucher senilai 500.000 yang bisa dipakai untuk, misalnya Anda ikut kelas saya kan punya beberapa kelas tuh ya kan. Misalnya ada kelas saya BDJKK harga 900, oh ini kan ada voucher, lu pakai aja tinggal sisanya, nggak apa-apa. Nah, jadi sekian itu Pak Anton ya. Nah, itu buat teman-teman. Nah, bagi saya gini teman-teman ya, mahal murah itu sangat relatif. Tapi kalau kita berbicara kredit yang beragunan ini berbeda ya. Kita ini berbicara adalah tentang aset Anda. Kita berbicara tentang rumah Anda, di mana di situ ada anak Anda, mungkin orang tua Anda, mertua Anda, siapapun. Nah, minimal kita punya pertahanan. Karena kalau sampai kita mati konyol ya, contoh begini Pak, ya yang menarik 3 hari yang lalu ketika saya broadcast di Instagram Pak, ya kan, ada orang DM, waduh telat Pak, villa saya sudah saya serahkan begitu saja ke BCA, waduh, lah kok diserahkan begitu saja Pak, ya kan saya merasa nggak bayar Pak, dapat kembalian nggak? Katanya nanti kalau disita dapat, katanya gitu loh, tapi biasanya kalau udah disita Pak, dilelang ya kan, properti harga 500 juta ya kan, misalnya properti harga 1 miliar dilelang 500 juta gitu ya, utangmu 300 juta, nggak ada ditanya 200 juta itu dikembalikan. Nah, itulah kenapa kita perlu pertahanan diri. Jadi ilmu bela diri itu pertahanan tidak hanya ketika menghadapi musuh, tapi juga ketika menghadapi keadaan ekonomi seperti ini. Ya, dan kata kuncinya adalah teman-teman, ketika Anda tidak bayar apa segala, tolong rasa bersalahnya itu disingkirkan itu. Jangan merasa bersalah bahwa Anda tidak bayar. Apalagi itu juga bukan kesengajaan dari kita. Ya, itu bukan kesengajaan dari kita. Itu adalah pandemik yang seluruh dunia. Ya. Bahkan ada satu istilah menarik, saya coba dicek. Pak Anton pernah lihat videonya Nes Daily nggak? Yang apa? Nes Daily. Yang ceritanya apa? Nes Daily dia punya di Facebook apa segala kan, dia orang Arab yang keliling dunia, kemudian dia bikin video itu loh, ya. Iya. Itu coba dilihat hari ini Pak. Hari ini videonya menarik sekali, bahwa dia bilang bahwa ini kita ini akan kayak begini, lockdown ini tidak hanya secara virus, tapi juga ekonomi lockdown akan dia ngomong 2 tahun, lu siapin 2 tahun. Artinya apa? Dia ngomong dengan kondisi sekarang, kalaupun lockdown dibuka, social distancing pasti masih tetap. Ya. Jadi orang ketika lockdown pun dibuka, ya kan, orang tidak boleh ngumpul, Pak. Jadi dia bilang secara technically hotel mati.
tor mati gitu kan, tor mati. Untuk kembali seperti semula itu mungkin waktu 1-2 tahun. Nah, artinya ketika sudah seperti itu teman-teman, ya kan kita harus menyelamatkan apa yang ada. Kita udah, kalau zaman sekarang Pak, sudah nggak mikir Pak, nggak mikir untung rugi lagi ya, yang penting survive dulu lah ya kan, bertahan lagi ya kan. Nah, kan kita udah ngalamin ini dari bulan Maret, ini sudah Mei Pak, nggak kerasa udah 2 bulan kita ngalamin begini dan belum ada tanda-tanda penurunan. Kita bukan ngomong berakhir loh ya, belum tanda-tanda penurunan. Yang ada adalah klaster baru kayak di Surabaya 1 pabrik kena semua. Wah, ini serem banget Pak. Nah ini kita mengalami hal yang sangat unusual sekali ini. Nah, itulah kenapa teman-teman Anda harus punya strategi. Karena masa depan kita itu misteri. Nah, sedang angsuran kita itu pasti Pak. Ya. Itulah kenapa kita perlu strategi, ya kan? Nah, karena kan kemarin kan kita waktu kemarin ngobrol kan kita bawa Maret, oke lah, saya jagain, saya ngomong sampai Juni saya mampu lah, pokoknya THR mampu, ya. Tapi setelah THR ini udah puasa udah jalan berapa hari, Lebaran udah tinggal berapa minggu lagi, tidak ada tanda-tanda penurunan. Maka saya kemarin sama tim saya udah reevaluasi. Apalagi kemarin saya lihat live-nya Pak Anton sama Pak Tom yang kemarin itu Pak, ya kan? Cari produk baru, nggak bisa manajemen baru, nggak bisa tutup dulu, ya sudah. Ya, akhirnya ya masuk juga lah, ya udahlah. Saya ngomong, wis kalau anu tutup dulu lah, mau nggak mau dia anu dulu lah. Karena mau jadi yayasan mau sampai kapan lagi gitu. Oke teman-teman, ya itu sekilas ya tentang apa yang ada di kelas itu. Dan yang terpenting ini adalah Pak, Anda ketika di join di kelas online, Anda akan bergabung dengan grup di mana nanti ada saya, ada mentor yang juga akan bergabung di grup itu dan kita akan membantu untuk menjawab masalah Anda. Bahkan enaknya adalah ketika nanti misalnya Anda mau penanganan lebih lanjut, Pak, saya butuh didampingin untuk masalah sampai berhadapan negosiasi bank apa segala, Anda bisa langsung dengan Pak Anton Jawa Timur, otomatis pasti ada fee ya Pak ya. Apalagi kalau saya maju pengadilan apa segala, itu ya pasti ada fee lah. Tapi fee-nya itu lebih manusiawi daripada yang orang ucuk-ucuk datang. Nah itu Pak, ya. Kata kuncinya begini loh Bapak Ibu sekalian. Kalau sama mentor, sama lawyer, ya kan, tarifnya itu akan beda kalau kamu sudah kenal sebelum kena masalah. Ya, sama ketika kamu masalah baru nyari, itu tarifnya berbeda Pak. Itu sudah rule yang tidak tertulis, teman-teman. Jadi kalau sebelum masalah kita udah kenal apa segala, begitu kita masalah kita tolong, itu tarifnya jauh berbeda dan tiba-tiba Anda kena masalah, kemudian langsung minta tolong. Oh itu rate-nya sudah bumi dan langit, itu bisa dibilang bumi dan langit. Itu pengalaman saya juga karena saya 10 tahun juga kita kan ngurusin banyak kredit macet apa segala Pak. Jadi kita tuh sebenarnya sudah pengalaman untuk ngadepin perbankan seperti ini, urusan perbankan, urusan polisi. Nama saya itu sampai bolak-balik disebut di Polda itu saya pernah itu Pak. Karena setiap ada kejahatan fraud apa segala gitu ya kan kadang-kadang itu tanya belajar sama siapa kan? Belajar sama Roy Sakti. Loh, saya nggak pernah ngajarin aneh-aneh itu loh kan. Nah. Tapi luar biasa Pak, luar biasa. Yang menarik dari saya juga lihat mengenai Nes itu yang cerita mengenai physical distancing. Ada kabar dari Tiongkok Pak. China ini baru liburan 4 hari. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4. Iya. Mereka liburan. Tiket domestiknya Pak 340 juta tiket. Wuh. Gila Pak, gila. Ini jadi baru tanggal 1 ini boleh berlibur, boleh terbang ke antar provinsi. Jadi mereka ya? sudah satu bulan boleh keliling di provinsi, tapi tidak boleh keluar provinsi. Kemarin tanggal 1, 2, 3, 4 hari 340 juta. Itu luar biasa. Satu tiket Pak. 340 juta tiket. Jadi mungkin kalau kita yang jual ya. Iya, yang terjual. Katakanlah itu 2 orang. Katakanlah itu return. Jadi maksudnya bolak-balik gitu ya Pak ya.
Artinya banyak orang kebelet, Pak. Sebenarnya sekarang ini kan kalau bisa buka, ya kan. Jadi sebenarnya kalau bisa buka, kalau lama, Pak, saya jamin tour travel itu pasti kebanjiran order, Pak. Karena banyak orang yang kebelet liburan, Pak, sakau, ya. Itu udah kayak orang jual narkoba aja, Pak. Apalagi kan Facebook kalau bulan-bulan ini itu kan isinya kan memori bulan-bulan lalu. Saya kalau bulan April, Mei itu kan biasanya pasti di Eropa, kan lagi enak-enaknya kan. Di Kukenhof lagi apa gitu kan, memorinya aduh mau kemana kok nggak bisa, mau kemini nggak bisa, ya kan sakau, Pak, ya kan. Ini kayak orang kecanduan narkoba kita ini kan, sama liburan itu kan sudah halusinasi nih, Pak, kita kan. Padahal dari China itu kalau turis ke luar negeri 1 tahunnya cuma 100 juta, Pak. Ini cuma 100 juta ya? Iya, ke luar negeri ya. Tapi memang di dalam negerinya banyak. Tapi ini 4 hari, Pak. Tiket yang dibeli dihitung one way. Katakanlah mau ada 100 juta pun tetap ini angka luar biasa. Cuma 4 hari, Pak. Gila. Di mana-mana penuh, nggak bisa bergerak. Padahal harus ada fisik. Yang dilakukan kan begini, Pak. Ketika penuh, ya kan, kemudian angkanya naik lagi. Mati nggak lo? Ya, ini kan geraknya kan naik turun seperti kan, dilonggarin naik lagi, ceketin turun lagi, naik lagi turun lagi begini, Pak. Ampun, Pak, ampun. Ya, Pak, seringkali saya tertarik kali ini luar biasa. Makanya banyak sekali yang tertarik bahwa ini kan pelajaran. Sekarang itu banyak yang mengajarkan bahwa kalau kita bisnis tidak ngutang itu adalah tidak pinter karena pakai duit sendiri. Itu yang benar adalah bisnis ngutang. Bisnisnya bisa jalan dengan ngutang. Nah, pebisnis itu perlu. Jangan sampai nanti ada masalah baru cari Pak Roy ini bagaimana, ya kan udah telat ya, Pak. Jadi gini teman-teman ya. Nah ini sebenarnya dilema kan. Itu kan kalau kita membahas itu sama kayak bahas ayam sama telur dulu mana, ya. Karena saya kalau kasih fakta gampang, Pak. 10 orang terkaya di Indonesia mana yang nggak utang, betul kan? Tapi buktinya banyak orang miskin juga jatuh dari utang, Pak. Ya, banyak orang miskin juga jatuh dari utang. Jadi yang masalah bukan utangnya. Jadi ketika Anda berutang, ya teman-teman, saya selalu ngomong pada teman-teman ketika di pelajaran saya, kita itu harus punya 3 hal ini. Kita harus punya 3 skill ini, baru kita boleh berutang. Kalau tidak, nggak boleh. Jangan. Nah, nomor 1 itu bagaimana cara mencarinya. Yang nomor 2 itu bagaimana cara ngatur pembayarannya. Dan yang nomor 3, bagaimana strategi Anda ketika planning bisnis Anda tidak sesuai rencana. Ketika kondisi COVID begini, Anda SOP-nya seperti apa untuk exit strategi untuk mengamankan Anda. Nah, kebanyakan orang kan tidak pakai 3 ini, tiba-tiba langsung utang gitu aja, Pak Anton. Jadi ibarat kata begini, Pak Anton, ya kan, orang berutang itu menarik, ya. Orang berutang itu kayak orang nggak pernah naik mobil, ya kan, nggak pernah nyetir mobil, tiba-tiba datang ke showroom beli mobil, pulang bawa sendiri, gitu loh, ya. Jadi analoginya seperti itu, nabrak gitu loh, kan. Ngapain belajar beli mobil aja sendiri? Nah, harusnya apa? Di mana-mana itu belajar nyetir dulu, sudah jago nyetir, ya, ada SIM, ya kan. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Saya selalu ngomong ke pemerintahan, tapi yang nggak diurus ya, nama siapa? Kita kalau nyetir pasti punya SIM, setuju ya Pak ya? Surat izin mengemudi, karena kalau tanpa SIM kita akan ditilang karena kita tidak layak gitu loh. Nah, harusnya utang itu punya surat izin utang. SIM. Loh ya, karena kalau nggak punya SIM dia nggak bisa ngutang gitu loh. Minimal tahu rambu-rambu, karena ketika kita ujian SIM kan kita diajarin rambu, lalu lintas apa segala kan. Dan kita qualified, kita dapat SIM walaupun banyak yang SIM-nya nembak gitu kan. Nah, tapi kenapa kok utang itu tidak dikeluarkan surat izin untuk ngutang? Berarti orang yang sudah mempunyai skill tertentu baru dia boleh ngutang. Nah, yang terjadi sekarang kan orang nggak punya skill ekonomi apa-apa, tiba-tiba dicekokin pinjol gitu kan? Bayangin ya, orang yang tidak punya skill ekonomi, ya, income-nya masih di bawah 5 juta, artinya kan Anda tidak punya skill untuk meningkat penghasilan kan, tapi tiba-tiba dipinjemin pinjol nggak karu-karuan, itu kan namanya menghancurkan negara itu, saya ngomong. Nah ini yang Anda harus pahami teman-teman, jadi hati-hati.
Utang itu kalau kita tidak belajar cara yang benar, maka dunia itu akan mengajarkan kita cara yang salah. Cuman kan apalah daya saya, ya kan? Saya kan tidak bisa mengubah rule. Kalau saya jadi presiden, ya kan? Orang utang harus punya lulus dulu, ya kan? Harus punya surat izin utang, baru boleh utang. Bahkan kalau ngutangin harus orangnya itu punya akreditasi, itu kan? Scoringnya itu benar-benar bukan historis utang, tapi kan scoring pemahaman tentang utang seperti apa. Nah itu yang harus di rule begitu, Pak. Karena kalau enggak sekarang kan banyak orang sekarang ini kan hancur gara utang kan karena orang tidak tahu utang, Pak. Beda kalau yang kita pebisnis utang udah tahu caranya. Ketika gini mau ngapain, ini mau ngapain, cari duitnya ngapain, beda gitu. Nah, cuman kan ada utang baik, ada utang jahat. Cuman karena orang itu tidak tahu utang yang baik itu seperti apa, artinya menganggap semua utang itu jahat. Nah, ini teman-teman hati-hati ya. Nah, apalagi ketika teman-teman kan utangnya itu kan konsumtif, gaya hidup, ya itu jangan disamakan dengan yang utang bisnis ya. Wong yang sekarang utang bisnis aja kolaps, apalagi yang konsumtif, apa nggak jauh lebih kolaps lagi itu kan. Itu saya lihat di Bapak, harga kopi itu murah, gaya hidupnya itu yang mahal. Ya itu. Kadang-kadang kita itu lifestyle itu boleh, yang penting kan contoh gini loh ya kan, Anda punya uang 1 miliar, Anda beli jam 100 juta kan ya boleh tuh Pak, kan cuma 10% toh, gitu loh. Yang masalah itu kan gajimu 10 juta, beli jamnya 100 juta, itu yang masalah Pak. Loh iya kan? Dari pertanyaan yang masuk, mereka bertanya juga, apakah juga nanti diberikan solusi alternatif, Pak? Jadi kalau misalnya, nah jadi gini Pak, jadi menariknya begini loh ya. Bukan berarti setelah ikut kelas kemudian masalahmu selesai Pak ya. Sekali lagi teman-teman ya. Jadi itu jangan solusi instan kayak gitu nggak ada, gitu kan. Nah, cuman ketika Anda bergabung di kelas, Anda akan mempelajari ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 gitu kan, memahami semua chapter itu. Ketika Anda sudah paham chapter itu, Pak, ketika sewaktu-waktu Anda tanya sama saya, sama Pak Antoni, Pak, saya masalahnya begini, bagaimana ya? Kan kita jawabnya enak, oh iya kamu coba baca chapter 3 deh, itu loh. Kadang-kadang kita cuma satu orang, satu kata, Anda udah paham. Beda kalau orang nggak ngerti sama sekali, tanya Pak. Ya, ketika orang tidak ngerti sama sekali tanya, maka setiap jawaban akan menimbulkan pertanyaan baru. Ya coba aja Pak Anton jelasin tur, orang yang nggak pernah ikut tur, lo kan? Tanyanya kan muter, betul kan? Setiap jawaban kita menimbulkan pertanyaan baru. Setiap jawaban kita menimbulkan pertanyaan baru gitu. Tapi kalau Pak Anton jelasin orang yang sudah sering tur, dia kan nanya simple. Pak, ntar ini gimana sih? Oh iya oke. Kena cas ini. Udah ngerti dia, udah selesai kan? Nah, jadi sebenarnya ketika join di workshop, di kelas itu sebenarnya seperti itu, Pak. Sama ketika saya punya kelas kantor kredit pas segala itu sebenarnya bukan berarti ketika masuk kelas Anda paham, itu bullshit. Tidak mungkin pengalaman saya bertahun-tahun Anda sudah cuma 3 jam paham, enggak. Tapi minimal Anda tahu urutan ilmunya seperti apa. Jadi ketika besok-besok kamu mau ngobrol tuh enak, tiktokannya itu paham. Karena ada bahasa-bahasa, jadi gini Pak Ibu sekalian. Yang dipahami adalah kenapa Anda itu agak susah paham ya kan, ilmu saya, mungkin ilmu Pak Anton apa. Kenapa kadang-kadang kita tuh merasa susah paham? Kenapa? Di setiap niche bisnis, di setiap contoh tour, ada istilah-istilah yang hanya orang tour yang tahu. Perbankan, ada istilah-istilah yang hanya orang perbankan yang tahu. Biasanya istilah itu kan satu kata yang mewakili satu kondisi, satu kalimat. Nah, kalau itu Anda tidak paham, kemudian tanya ngomong-ngomong itu, ya blank. Misalnya kan kayak di tour kan ada istilah-istilah yang hanya orang tour yang tahu. Iya. Kayak tips apa ataupun apa gitu, komisi apa segala itu kan kadang-kadang kan ada kode-kodenya Pak gitu loh. Iya. Nah, cuman kan kalau dia tidak tahu kemudian dia berusaha memahami kan nggak ngerti. Karena memang itu akan terjadi, jadi kode-kode itu akan ada di setiap lini bisnis. Itu kan untuk mempermudah komunikasi. Seperti contoh ya, kalau kredit, ya kan? Nah kalau kredit kan Pak Anton tanya ke saya, Pak ini kalau saya nggak bayar gimana Pak? Wah itu kamu kena BI checking. Kalau orang yang paham BI checking, paham kawan Pak, udah nggak perlu diceritakan lagi Pak. Tapi kalau orang yang tidak paham BI checking itu apa?
Lu apa itu ya? Gitu kan. Nah, kita kan harus menerangkan. Oh, BI checking itu adalah rapotan begini-gini. Lu nanti gimana ya? Kan kita malah panjang. Jadi itu bedanya ketika Anda paham ilmu the whole story dan Anda cuman tahu sedikit-sedikit. Nah, kadang-kadang orang chatting ya kan, contoh, banyak orang chat ke saya gitu loh. Saya tuh niat membantu, Pak, tapi juga serba salah. Kamu tak jelasin, ya kan? Nanti malah bertanya lagi, kan? Saya juga capek, mau ngurusin chat itu sehari bisa 50 chat itu kan? Tapi nggak tak jawab, kira sombong. Dijawab ikut workshop aja, dikira jualan workshop. Lu kan bingung saya ini, Pak. Nah. Jadi buat teman-teman ya, bukan berarti saya itu jualan workshop, enggak gitu loh. Kalau Anda chat ke saya, pasti jawaban saya itu satu kata, satu kalimat, sudah, nggak mungkin lebih. Kalau dengan jawaban itu Anda sudah paham, puas, berarti artinya Anda nggak perlu ikut workshop, udah. Besok-besok mau tanya begitu aja. Nah, problemnya kadang-kadang ketika Anda tanya, ya kan, saya jawab, Anda tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi. Waduh. Ribet, Bos, ya kan? Itulah kenapa banyak pembicara itu males jawabin pertanyaan orang, itu males gitu loh. Jadi sebenarnya seperti itu. Saya juga sama, Pak. Saya ketika bertanya sama Pak Tum, semua ringin apa segala, ya saya tahu lah. Karena kan saya juga sebagai pembicara kan. Kira-kira saya akan rancang gimana pertanyaan itu yang bisa dijawab satu kalimat, Bis. Satu kata atau satu kalimat itu loh. Nah, enak gitu loh. Jadi kan orang ketika Anda juga kayak Pak Anton, saya tanya yang spesifik, kira-kira satu kalimat, Pak, kanan apa kiri? Kiri. Nah, Anda ngomong selesai, saya juga sudah selesai kan, Bos. Ya kan? Tapi kalau tiba-tiba saya curhat ke Bapak ya kan, tiba-tiba saya chat, Pak, gimana caranya bikin bisnis tiket sukses ya? Nah, kan bingung Anda pasti, Pak. Panjang itu kan. Itu nanya sepele tapi jawabannya panjang gitu, Pak. Sama ketika orang datang ke saya chatting kemudian dia bilang, Pak, saya masalah, solusinya bagaimana? Nah itu kan panjang itu, Pak. Apalagi yang chattingnya, Pak, tolong dijelaskan ini. Waduh, emang kamu siapa kok nyuruh-nyuruh saya jelaskan itu loh? Bayar kagak, ini nggak minta dijelaskan gitu loh. Jadi buat teman-teman yang tanya, tahu dirilah gitu loh. Tahu dirilah ya. Nah, bedanya begini, kalau Anda sudah bergabung di workshop, ya kan, Anda sudah bayar apa segala, ketika Anda bertanya, itu kan menjadi kewajiban kita untuk menjawab, beda ya teman-teman ya. Nah, jadi kan ketika Anda tanya more spesifik, kan kita tahu, oh lu nerapin di workshop kan, ya kita pasti akan willing to help ya, kan, karena kalau udah praktek, kan dia sedang mempraktekkan ilmu yang kita ajarkan dan ada kendala. Nah, itu jauh berbeda. Ngomongnya enak nyambung, oh kamu gini enak. Tapi kalau kamu tidak tahu, tiba-tiba datang kepingin solusi instan, nggak ada kayak gitu. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari sekarang, Pak. Gara-gara work from home, yang namanya seminar online itu bisa diikuti orang-orang yang dari mana saja. Yes. Jadi ini satu kesempatan. Bapak mesti sering-sering bikin. Bikin, semua bisa ikut dari. Jadi gini, Pak. Jadi saya memang tidak mau gembar-gembor apa segala karena nggak enak lah ya kan. Cuman intinya adalah kita kelas online kita berjalan sukses karena saya bikin kelas online rata-rata pesertanya di atas 100, Pak. Dan harganya ini kalau di antara teman-teman yang lain kelas online itu harga saya paling tinggi. Ya, kalau kan teman-teman baru aja yang 200.000, 300.000, saya 1 juta kan paling tinggi. Dan yang ikut ya di rata-rata 100 itu. Kenapa? Karena kita paham, Pak, value yang kita berikan, kemudian follow up yang kita berikan, Pak. Coba kalau Pak Anton ada punya murid apa-apa yang pernah sudah jadi murid saya, tanya aja. Ikut kelasnya Roy Sakti bagaimana? Ya. Karena apa, Pak? Saya bikin kelas workshop itu dari tahun 2010, Pak. Murid saya yang 10 tahun yang lalu pun saya masih openin sampai sekarang, Pak. Ya, jadi saya punya Kredikat Evolution sekarang itu batch 540, Pak. Saya itu masih melayani diskusi yang batch 20, batch 30 itu yang sudah notabene 10 tahun yang lalu, bukan berarti Anda ada luar saya itu enggak, iya saya anggap murid enggak apa-apa gitu loh. Itu kenapa? Karena saya punya percaya apa gini loh. Kata kuncinya adalah ketika Anda sudah bergabung di kelas saya, ya saya menganggap Anda as a friend gitu loh, ya. Kita nggak usah ngomong sebagai orang customer, kok nggak enak banget gitu kan. Ya lu udah join, ya belajar, tanya lah. Toh juga nggak terlalu membebankan, tidak terlalu nuntut menjawab gitu kan.
Nah, cuma kan kalau orang tidak paham, kemudian tanya, kan kita itu harus menjelaskan chapter 1, chapter 2, chapter 3, ya. Nah, karena kadang-kadang kalau dikasih tahu langsung to the point, ya kan kayak saya kan ngatain teman-teman kan gini, udah macetin aja. Nah, ngomong macetin aja itu kan sebenarnya ada tesisnya, Pak. Mulai chapter awal, chapter tengah ini sampai ambil kesimpulan macetin aja itu kan ada kesimpulannya, Pak. Nah, cuma kan kalau saya menjawab semua panjang lebar kan nanti malah bingung gitu loh. Kalau kamu percaya sama saya, intinya saya ngomong A, kamu A, B, B nurut, aman gitu loh. Yang masalah kalau nyeyel, nah kan malah berdebat. Ketika berdebat kan susah, ini kan yang butuh siapa gitu loh. Nah, karena kadang-kadang orang itu bertanya bukan bertanya, Pak, tapi mencari pembenaran, Pak. Jadi banyak orang seperti itu. Tapi gini gimana, Pak? Tapi gini gimana? Saya tahu artinya itu kita itu suruh ngomong A gitu loh. Cuma kan kita nggak mau, kita ngomong B gitu loh. Dia akan bikin sebuah pertanyaan diatur supaya kita menjawab A. Itu udah banyak yang seperti itu, Pak. Kalau sudah begitu saya tanya, kamu tuh mau jawabannya menyenangkan hatimu, ya kan? Atau jawaban sesungguhnya? Nah, kalau kamu mau menjawab senangannya menjawabnya, terserah kamu lah, mau jawab apa tak jawab lah, terserah kamu lah, ya kan? Yang penting kalau terjadi apa-apa aku nggak mau tahu gitu loh. Nah, tapi kalau kamu mau kenyataan ya memang pahit, tapi itu kenyataan, rule-nya seperti itu. Seru, Pak. Dalam saya bicara Bapak ini hari ini udah nomor 80-an, Pak. 80. Ya. Dari sekian banyak pembicara yang saya undang, Bapak yang termasuk kontroversial. Saya dengar orang bilang bahwa Pak Roy itu begini-begini, tapi setelah berhadapan ngomong jelas, Pak, bahwa ya kemplang aja, itu ada kejutannya dulu gitu kan ya, bukan cuma bukan. Mereka kan juga dengar setelah kita ini keren. Ini, ya karena gini, Pak, kita udah 10 tahun ngajar ya, kita udah 10 tahun ngajar, jadi kadang-kadang gini, Pak, jadi ini agak curhat dikit ya, jadi sometimes gini, pembicara itu ada dua, ya. Ada dia berbicara itu tujuannya adalah dia berbicara untuk dirinya sendiri, ada begitu, ya kan? Jadi dia itu sebenarnya berbicara supaya orang itu menganggap dia pinter, itu ada. Makanya dia menggunakan bahasa yang bertele-tele, istilah-istilah yang begini, yang menjaga image-nya dia. Orang akan terpikat, wow, tapi dia nggak dapat maksudnya apa gitu loh. Ini kata kuncinya apa sih gitu loh. Karena memang pembicara ini, dia berbicara ini tujuannya untuk mungkin nyari follower, nyari simpati, apa segala. Nah, ada yang kedua adalah kita berbicara ini supaya audiens itu paham gitu loh. Itu beda, Pak. Jadi kita berbicara ini kan supaya kamu yang dengar tuh paham maksudku kayak gini, tujuannya buat kamu. Udah, karena apa? Kita udah nggak ngomong, nggak perlu mengangkat diri kita sendiri. Sama seperti Pak Tom sudah tidak perlu membanggakan dirinya sendiri, orang sudah tahu Pak Tom itu kayak apa. Nah, kita udah nggak perlu berbicara tentang diri sendiri, Pak. Kita di sini, saya dari awal sampai akhir kita berbicara tentang diri Anda. Kalau diri saya nggak perlu, nggak penting, cerita saya nggak penting, keberhasilan saya nggak penting. Kesuksesan saya nggak penting itu, yang penting itu kamu. Bagaimana ketika Anda dengar saya, masalahmu bisa terpecahkan. Itu yang terpenting kan itu, Pak. Keren, karena keren. Yang terpenting ini, Pak. Jadi customer itu akan setia dengan kepentingannya, Pak. Dia tidak akan setia dengan seseorang, tapi dia setia dengan kepentingannya. Itulah kenapa selama kita itu bisa membangun, kita itu bisa memanjakan kepentingannya dia, ya kan? Ketika kita ngobrol dan itu dia mendapatkan maksud dari kepentingannya dia, ya kan, orang itu kan engage. Dan kalau masalah nama baik, kemudian reputasi, itu akan ada dengan sendirinya. Ketika orang terbantu, kita nggak perlu, ya kalau saya ya, nggak tahu ya, tiap orang beda-beda ya. Kita nggak perlu membanggakan diri sendiri, wah saya Roy Sakti, saya sudah beli mobil apa segala. Mereka nggak perlu kayak begitu, Pak. Yang mereka butuhkan adalah solusi. Nah, caranya kayak gini loh, ya. Nah, terutama masalah utang, Pak. Kalau masalah utang itu, saya itu kayak mungkin lebih Roy Sakti daripada Roy Kiyoshi.
Ya. Kenapa? Ya. Saya contoh ya, teman-teman ya. Ada satu pembicara, ya saya nggak sebutin namanya, ya kan? Dia yang biasanya tidak masalah pun punya masalah, kan? Tanya ke saya, ngobrol. Satu kalimat, gini. Saya tanya lagi, dibaca lagi. Jadi dari saya 2 kalimat, saya langsung jelasin. Aku paham. Maksudmu kan kayak begini toh, kamu maunya kayak gini toh, terus ini kayak gini toh, terus kamu seperti ini. Loh kok tahu? Tahu lah, udahlah. Kita dari gelagatnya orang itu udah kelihatan. Bahkan ketika saya seminar, Pak Ibu sekalian ya, ketika saya seminar, saya lihat itu banyak orang, ya kan, dari cara tertawanya itu kelihatan kok, Pak. Orang itu punya masalah atau tidak itu dari cara tertawanya itu kelihatan. Tak kasih bocoran ya. Orang kalau punya utang, masalah sama utang, masalah keluarga apa segala, ketika dia tertawa, kita ngasih funny joke ya, ha, itu kan. Kemudian tuh mandeknya itu kayak ada remnya, Pak. Cek gitu kan. Ada cek itu ada. Ya. Jadi nggak lurus itu. Kalau orang tidak punya masalah, ketika ketawa tuh landai seret gitu. Tapi ketika orang punya masalah ketawa gitu ada tek gitu kan. Krem tek. Nah, baru lagi gitu. Itu ciri-ciri orang punya masalah. Yang berikutnya lagi adalah apa? Rata-rata kalau orang punya masalah, kalau ikut seminar, duduknya itu pasti belakang mojok. Itu sudah pasti itu. Makanya saya selalu ngomong, posisi menentukan masalah. Orang kalau nggak punya masalah duduk depan ya duduk aja gitu, duduk aja ceklek gitu kan. Nah, tapi kalau yang sudah duduknya minggir, mojok, cari yang selepitan nggak kelihatan, wah ini. Kenapa? Karena itu terbawa. Dia biasanya orang yang bermasalah kan karena di pressure kan dia menyembunyikan diri. Dia tidak nyaman dengan terbuka itu ya. Dan itu kebawa kemana-mana kebawa, Pak. Sampai ke tempat seminar pun akan kebawa. Gunain topi. Ya. Pak, siap. Ini Instagram itu kan ada timernya, Pak. Udah tinggal. Sudah. Ya. Pak, saya ulangi lagi. Kan banyak yang tanya-tanya segala macam. Saya bilang oke, nanti saya undang lagi Pak Roy. Terima kasih udah mau. Dan pendaftaran terakhir kapan ya, Pak? Pendaftaran terakhir hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu ya. Oke. Iya dong. Pokoknya khusus nanti, kalau Anda mau dapat klaim voucher itu, coba baik itu DM saya ataupun DM Pak Anton, kasih tanda TX. Itu punya TX ya. Kalau TX itu berarti nanti Anda akan dapat yang vouchernya itu. Ya, nah ini juga kalau ada yang mau ke WA boleh ya Pak ya? Ya boleh, langsung ke WA-nya Pak Anton ya, bisa diatur lah. Karena kalau Sifu, ya kan, ini kan Pak Anton itu kan termasuk Sifu lah. Saya kenal beliau itu namanya kita kenal jauh-jauh hari ketika kita berkompetisi ngambil iklan di Pas FM. Wah. Rebutannya sama Pak Anton X Travel. Jam sekian udah di booking Pak, aduh. Apalagi anaknya Pak Anton, Dina Orisa itu kan, itu anak emas itu. Dona. Tahun berapa Pak? Ya zaman-zaman itu 2015 ya, 2016 ya. Sebelum era Facebook itu kan, bukan radio kan memang Pak. Sampai pada akhirnya Pas FM itu mahal, dari yang harga berapa itu satu slot itu kan, cuma 6 juta jadi 15 juta terakhir. Nggak tahu terakhir berapa itu Pak sekarang? Masih Pak, 17 ya, gila lu. 17 ngomong lu, kalau 17 juta gue cemplungin di Facebook mah udah kayak raya gue tuh kan. sekarang free Pak di Instagram live Pak. Oh, live free ya, ya itulah. Oke teman-teman. Oke. Saya rasa ya Pak. Sampai di sini dulu ya, sebelum kita ditutup, mending kita menutup diri aja Pak. Nah. Ya. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Oke, teman-teman, tolong di-save, di-screenshot kalau ada yang mau daftar untuk acaranya Pak Roy ya. Pak Roy Sakti ini acaranya, saya nanti akan bikin rekaman ini juga, tapi ini luar biasa ya. Saya akan bacakan. Ini Pak Roy Sakti punya seminar yang luar biasa, yaitu strategi penyelamatan kredit
beragunan pasca krisis. Jadi yang berbahaya adalah Bapak Ibu kalau punya agunan. Nah ini, jadi kalau kita kredit card tidak pakai agunan itu nggak masalah. Tetapi kalau kita punya kredit dengan agunan itu yang bermasalah karena ada hukumnya. Nah ini online kelasnya adalah hari Minggu tanggal 10 jam 10 ya. Harganya adalah 988.000 ya. Bapak Ibu silahkan daftar di sini, nanti saya akan daftarkan. Materinya memahami seluk-beluk hukum kredit beragunan, memahami step by step proses terjadinya sita bangunan sampai lelang, ini penting sekali. Dan cara negosiasi ke bank untuk restrukturisasi, relaksasi kredit, dan hal-hal yang bisa membatalkan lelang. Ya, jadi ini menurut saya luar biasa sekali. Selain Pak Roy ada lawyer, Pak Antoni Yuda Timor. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin-kemarin saya bikin acara dengan Pak Roy, tapi saya tidak menawarkan pameran online-nya, banyak yang nanya. Nah sekarang sekalian aja udah saya bikin, Bapak Ibu kalau misalnya ada yang berminat, tanya-tanya dan lain sebagainya, ini ada di WA ini ya, silahkan. Di WA kirim, nanti saya juga akan kirimkan update-update-nya lagi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi.